Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Oke guys, di video kali ini aku bakalan bikin konten yang menurut aku tuh pasti banyak orang yang gak suka atau kayak pro dan kontra mengenai video aku kali ini. Jadi guys, kenapa sih aku kepikiran bikin konten kayak gitu? Karena semenjak beberapa kemarin itu aku merasa setelah aku stop melakukan ini dan aku ngerasa life aku tuh kayak better gitu, kayak this is my life, this is not for the production, and and I feel like lebih ke careful gitu setiap harinya, and I don't think about this, I don't think about something else yang membuat aku tuh merasa kayak kurang setiap harinya. Nah, ini tuh baju yang aku pakai itu benar-benar bagus banget ya guys. Nah, kayak aku pun biasanya itu memakai baju itu sesuai dengan kayak tema yang aku buat, and this is kadang like ada pro dan kontra yang menurut aku tuh desain itu cocok banget buat aku pakai video kali ini. Sebenarnya aku tuh enggak ngejudge atau gimana, tapi menurut aku tuh kayak sudut pandang aku selama melakukan challenge beberapa kali mengenai sebenarnya kayak tentang kayak daki atau nama lainnya gitu. Nah, di sini juga disclaimer, aku sebenarnya enggak gimana ya, enggak ngerusakin atau enggak menambahkan sesuatu hal yang baru, tapi karena aku juga di sini orang yang emang menggunakan online shop itu sebagai like aku itu melihat secara langsung leluasa sebagai pemilik atau kayak pemilik bisnis yang emang bergelut di online shop. Mungkin kayak ngapain sih kak ngekritikin kayak gini-gini, apa sih kak, kan zaman udah modern ya, ngapain sih gini-gini, ngapain sih harus ngikutin kata kakak ini. Menurut kakak bener guys, di sini tuh aku cuma beropini doang, dan menurut aku sudut pandang aku mengenai sesuatu hal ini gitu. Yes, this is online shop, and aku tuh merasa, jadi gini guys, background ceritanya itu, jadi kan waktu itu aku bikin challenge kayak 30 hari tanpa media sosial, and tanpa aku ngeliat online shop dan lain-lainnya, dan sebenarnya itu dampaknya itu benar-benar besar banget dan bisa mengubah sudut pandang aku mengenai dunia media sosial ini. Dan setelah itu aku akan membahas tentang media sosial dulu. Jadi setelah aku melakukan 30 hari challenge itu, aku tuh ngerasa bisa menyisihkan uang aku menjadi lebih banyak, dan gak ada barang-barang aku lagi yang di kamar yang numpuk-numpuk yang sebenarnya tuh gak kepake gitu. Dan setelah itu aku sadar kalau misalnya ternyata membeli barang di online shop yang emang maksudnya kita tuh gak butuh, itu menjadi habit tersendiri bagi anak muda atau Gen Z sekarang yang mempunyai media sosial. Buat yang pertama itu aku membahas dari sisi lewat media sosialnya, yaitu aplikasi TikTok, Instagram, dan juga lain-lainnya. Kebanyakan influencer itu sebenarnya membuat sesuatu hal untuk mereka mempunyai uang lagi. Mau kalian pasti tahu rahasia dapurnya ini, dan menurut aku tuh kalian udah tahu rahasia dapur ini tapi kalian masih tergecoh dan kalian tuh beli gitu barangnya. Nah, juga aku tuh sempat berpikir kayak sebenarnya kayak gimana ya, banyak orang yang emang masih belum punya kendali atas mereka sendiri, yang akhirnya dikendalikan lah oleh influencer tersebut. Nah, kenapa aku ngomong gini? Karena aku waktu itu punya fase dimana aku tuh nggak bisa ngendaliin diri aku sendiri, yang akhirnya aku dikendalikan oleh orang lain. Jadi setiap harinya tuh aku selalu membuka TikTok maksudnya kayak scrolling kalau ada video influencer yang dia tuh beli barang A dan harganya itu lagi diskon, yang akhirnya kita tuh terpikat untuk membeli barang tersebut. Nah, akhirnya tuh sebenarnya tuh nggak kepake banget gitu ya, dan menurut aku tuh ini tuh menjadi habit yang buruk banget, dan aku tuh takutnya kalian tuh nggak sadar sampai hari dimana kalian tuh udah tua dan kalian tuh baru sadar kalau misalnya kalian tuh selama itu dikendalikan oleh influencer tersebut. Dan setelah aku belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya manajemen keuangan diri aku, ternyata paling borosnya itu ada di barang-barang yang sebenarnya nggak guna banget di hidup aku, dan sebenarnya kayak udah ada nih barangnya yang aku butuhin, tapi kayak kenapa aku harus beli dua gitu. Dan menurut aku yang aku rasain tuh ini bukan cuma aku doang, tapi mungkin banyak orang yang merasakan ini juga.
apalagi di kaum anak-anak muda, seperti kayak makeup and fashion dan lainnya. Lalu juga sebenarnya banyak dari sisi yang nggak bisa aku omongin terkait beberapa hal yang mungkin karena banyak pasti orang yang kayak menghujat atau lain-lainnya tentang perspektif aku mengenai online shop ini. Dan setelah aku mempunyai dampak besar dari challenge aku ini, dan aku tuh sekarang udah gak terlalu membeli barang-barang yang emang gak guna banget di hidup aku. Yang penting kayak si money-nya tuh aku pakai buat hal yang emang lebih berguna, yang emang bener-bener penting banget gitu di hidup aku. Sering banget kalau misalnya suaranya itu kecil karena aku tuh sebenarnya kayak belum beli mic, tapi yes, next video mungkin aku bakalan beli mic dan aku tuh lupa banget itu mau beli. Nah oke, kita lanjut. Jadi ya kalau misalnya kalian suaranya itu udah kecil, aku kan bakalan tambahin subtitle di sini, atau kalian bisa pakai subtitle yang di sini dari pengaturan YouTube-nya. Di beberapa yang aku omongin itu mengenai live, sebenarnya kan zaman sekarang tuh gampang banget ya buat dapetin sesuatu hal yang kita butuhin gitu kayak, dan beberapa juga ada yang emang gak terlalu butuh gitu. Nah aku tuh suka lihat banget orang-orang yang emang suka pantengin live di online shop. Sebenarnya aku nggak akan ngatur-ngatur kalian ya, tapi maksud aku tuh kritisi dulu lah, kayak apakah ini membuang-buang waktu kalian, atau kayak apakah ini emang berguna buat kalian. Sebenarnya ini buat tergantung kalian pakainya gitu ya, berkali ke diri kalian sendiri. Dan menurut aku mengenai live ini tuh yang merasa kalian kayak sebenarnya harganya tuh nggak jauh beda gitu ya sama aslinya. Dan apalagi banyak banget kayak penipuan yang emang banyak di online shop mengenai sesuatu hal yang emang kalian mau tapi yang dikirim tuh itu ini gitu. Nah sebenarnya aku nggak akan kritis itunya, tapi lebih ke sesuatu hal yang emang kalian bicara, kalian pikirin gitu, kayak yang aku udah bahas tadi. Kalian nonton live, kalian check out, kurirnya datang ke rumah. This is siklus yang emang bisa ngebikin anak-anak zaman sekarang itu boros, bisa dibilang boros dan tidak hemat untuk keuangan di masa depannya. Nah mungkin aku bakalan kasih kalian beberapa saran yang menurut aku tuh aku pakai gitu ya. Yang pertama, kalian coba bikin challenge beberapa hari ke 7 harian gitu untuk tidak memakai online shop. Dan aku tuh mau tahu dampak ke kalian itu apa, kayak gimana. Kalian coba tulis di komentar di bawah ini sebenarnya apa sih yang kalian rasain ketika kalian gak nge-scrolling online shop, dan atau kayak di nonaktifin dulu online shopnya. Karena aku bisa ngeliat sebenarnya kayak berjuta-juta orang melihat online shop setiap harinya, men-check out barang-barang yang sebenarnya tuh ada gunanya ya. Kalau misalnya ada gunanya sih sebenarnya bermanfaat ya. Ini kalau misalnya nggak ada gunanya tuh kayak buat apa gitu. Kalian bisa coba kritisi diri kalian terlebih dahulu mengenai online shop ini. Itu nggak usah, jangan langsung kayak, karena aku tuh ngeliat ya ada orang yang kayak dia tuh ngeliat barang itu di online shop di TikTok, dan dia tuh kayak pergi ke online shopnya langsung check out, scrolling nemu video influencer, pindah ke aplikasi online shop, check out, dan banyak gitu. Apalagi zaman sekarang gitu yang sebenarnya kayak banyak barang yang nggak guna gitu. Oke, kalau misalnya ada yang kayak maaf banget kayak keuangannya tuh emang udah nggak ada, ditambah dia tuh pengen tetap beli barang yang sebenarnya tuh nggak butuh amat, yang sampai akhirnya itu menggunakan pinjaman online atau pay later. Nah di sini juga aku akan membahas sistem pay later yang menurut aku tuh kalian jangan coba-coba untuk melakukan pay later dan membeli barang yang emang kalian mau gitu dan enggak guna ya. Bagus ya kalau misalnya berguna, misalnya kayak kalian beli tripod dan lain memakai pay later yang emang diputar lagi menjadi uang, itu nggak apa-apa banget. Tapi kebanyakan orang itu kayak memakai pay later untuk membeli barang-barang yang emang nggak berguna. Apalagi di iklan-iklan media sosial sekarang tuh kayak dijadikan kayak menormalisasikan pay later untuk membeli barang-barang yang emang mereka tuh sebenarnya nggak butuh gitu. Kalau misalnya kalian belum bisa memanajemen keuangan kalian, dan jika ada orang yang kayak misalnya teman atau kayak saudara dan lainnya kayak nyuruh kalian untuk memakai pay later demi membeli barang-barang, itu no way guys. Kayak aku tuh pernah gitu ya ditawarin untuk coba kamu pakai
memakai paylater untuk beli barang ini, aku langsung tolak karena aku aja belum bisa manajemen keuangan aku dengan baik. Ini orang langsung kayak ngasih solusi untuk aku memakai paylater gitu, yang sebenarnya aku belum mampu untuk memenuhi paylater tersebut. Dan menurut aku orang memakai paylater itu biasanya menjadi keterusan, kayak dia tuh bakalan kayak gak mikirin ya kan, paylater itu sistemnya apa sih, punya barang sekarang dan bayar nanti. Nah, kalau misalnya itu dijadikan kebiasaan, itu kebiasaan buruk jika kalian misalnya enggak kebayar gitu ya, dan itu tuh kan bisa menjadi apa ya, identitas yang buruk buat diri kalian sendiri dan untuk masa depan kalian. Makanya tuh aku rada enggak setuju kalau misalnya barang atau hal yang emang kayak paylater ini diadakan sistemnya bisa untuk menguntungkan pihak lain dan sangat banyak orang-orang yang dirugikan, apalagi mereka-mereka yang emang gak punya kendali atas mereka sendiri. Aku tuh sebenarnya di sini tuh bersyukur banget ya, kayak aku sadar di umur aku yang benar-benar sangat muda untuk sadar kayak sebenarnya itu benar-benar penting banget sih gitu. Kayak gimana ya, kalau misalnya aku tuh sadarnya tuh di umur-umur yang emang udah tua, dan aku tuh merasa menyesal atas kayak kenapa aku saat muda tuh kayak gini gitu. Dan aku tuh merasa kayak this is life is perfectly, you know, kayak I feel like aku gak bisa lagi berkata-kata mengenai hal ini gitu. Kadang banyak banget sih teman-teman aku yang bisa aku lihat kayak, karena aku tuh nanya mereka tuh sebenarnya beli sesuatu ini tuh untuk apa, apakah ini emang kebutuhan atau mereka tuh emang mau. Dan kebanyakannya di umur aku yang sekarang itu, mereka tuh beli dengan cara paylater tersebut karena mereka tuh udah dipengaruhi otaknya sama TikTok. Makanya aku tuh gak pernah setuju kalau misalnya anak-anak di zaman sekarang itu 20/7 scrolling TikTok. Aku tuh ngasih tahu ke kalian gak seburuk itu kok guys untuk menghapus online shop itu, karena aku rasa ya sebelum kalian untuk menghapus itu, kalian harus pastiin jika kalian misalnya ada barang yang emang kalian tuh bener-bener butuh, kalian baru pakai si online shop tersebut. Tapi jika memang si barang itu nggak terlalu butuh banget, kalian nggak usah pakai gitu. Dan juga menurut aku juga lebih baik aku membeli barang secara langsung ke tokonya daripada beli di online shop. Oh iya sih, kenapa sih kak? Padahal kan di online shop lebih murah ya dan lain-lainnya. No way. Kenapa? Karena this is psychology, you know. Ketika kita mau beli barang di toko secara langsung, kita tuh lihat harganya dan lain-lainnya, dan ngebuat kita tuh kayak gak harus beli barang lainnya karena diskon. Ya, mungkin di toko langsung juga banyak di diskonnya, tapi gak sebanyak di online shop gitu. Aku ngeliat kayak misalnya aku mau beli cushion gitu ya, aku biasanya kayak langsung beli ke tokonya atau kayak di mall gitu, kayak secara langsung. Walaupun itu ada diskon di produk-produk tertentu, itu nggak ngebikin aku untuk beli gitu. Tapi kalau misalnya aku beda lagi ya, waktu itu aku beli cushionnya kayak di online shop dan ngebikin aku tuh pengen banget beli barang yang lainnya yang di diskon di toko tertentu, di toko yang sama gitu. Kayak aku mau beli sekalian sama ini deh, sama ini, padahal kita tuh bener-bener butuh amat gitu. Dan itu sih yang menurut aku yang ngebedain kenapa aku tuh beli mending secara langsung daripada di online shop. Nah, tantangan terbesar aku tuh sebenarnya kayak karena aku punya bisnis online shop ya, yang dimana harus aku ngeliat toko aku. Kadang aku juga sekarang nggak terlalu sempurna untuk tidak memakai online shop sama sekali gitu, tapi aku bisa meminimaliskan untuk tidak melihat barang-barang yang sebenarnya tuh nggak aku butuhin. Nah, kadang kayak misalnya kalau kalian seperti aku gitu ya, punya bisnis yang di online shop, kalian fokus aja sama emang toko kalian gitu, nggak usah ngelihat barang-barang lain gitu.
Ya aku juga masih sih, tapi sekarang itu udah lumayan sedikit ngeliat barang-barang untuk lain, dan alhamdulillah banget sekarang itu aku nggak terlalu, udah 2 bulanan itu udah mau ke 3 bulanan lah aku nggak pakai atau nggak belanja di online shop, karena aku lebih memilih beli langsung gitu daripada di online shop tersebut. Walaupun misalnya kayak kan lebih hemat ya, tapi aku tuh ngeliat ke psikologinya lagi, ketika aku ingin membeli barang sesuatu itu akan membeli barang yang lainnya, dan menurut aku itu tuh merugikan aku banget gitu guys. Aku tuh kasih kasaran ini tuh untuk kalian, yang demi kalian yang terbaik. Kalau misalnya kalian berhasil, jangan lupa like di komen ya video aku ini. Dan kalau misalnya menurut kalian kayak kayaknya kakak kurang deh membahas A, B, C nya, kalian bisa komen. Dan aku tuh suka banget kalau misalnya ada orang yang mengkritisi aku, karena aku menerima kritisan dari orang lain yang membangun menjadi lebih baik, bukan haters. Oke, jadi aku kalau misalnya bikin video lainnya juga aku nggak belibet dan memikir sesuatu hal yang emang apa sih kalian tuh gak ngerti gitu. Jadi kalian bisa kritisi aku lewat di komentar di bawah mengenai hal-hal yang emang kurang dibahas dan kurang cerdik atau memahaminya, atau kayak kakak ngelihat dari sudut pandang ini nih, kakak nggak bisa ngeliat dari sudut pandang ini. Nah kalian coba, aku ingin sangat-sangat menerima kritisan dari kalian guys. Mungkin kayak gitu aja sih video aku kali ini mengenai hal yang emang aku pikirkan udah beberapa lama aku mau bikin video ini, tapi karena aku sibuk banget ya di kelas 12 ini, dan karena aku sibuk juga untuk mengurusi beberapa hal untuk masuk ke universitas, dan sangat bingung sekali mengenai masa depan aku, jadi aku gak ada waktu untuk membuat video ini. Tapi that's okay, sekarang aku bikin videonya. But maaf banget kalau misalnya video itu rada lumayan gaji atau gak jelas, tapi menurut aku tuh ini penting banget buat orang-orang yang gak punya kesadaran diri atas mereka sendiri, gak punya pengendalian atas diri mereka sendiri. Aku tuh pingin pikiran yang membangun aku tuh bisa aku kasihin juga ke orang lain gitu, dengan cara aku membuat channel YouTube ini dan lain-lainnya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini biar aku makin semangat. Thank you banget everything else gitu ya, udah kayak nontonin sampai habis mengenai hal yang aku pikirkan, POV aku, opini aku mengenai online shop ini, dan kenapa sih kayak aku tuh udah nggak pakai online shop lagi walaupun aku punya online shop gitu. Dan ya, thank you banget yang udah nonton video aku kali ini. Thank you aja guys. Oke, bye bye.